Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian Euro USD pada hari ini tanggal 24 Januari 2023 hari Selasa. Jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di Euro USD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita di hari kemarin. Jadi kemarin itu seperti yang sudah saya katakan, ketika dia nge-break 8875, teman-teman tunggu open posisi untuk nge-buy. Dan untuk nge-buy posisi kemarin itu sebenarnya bisa di area ini ya, karena di sini juga ada area demand. Tapi kalau dilihat kemarin, bagi yang ambil posisi buy kemarin sepertinya kena stop loss ya. Dan sebenarnya alasan teman-teman untuk nge-buy di sini itu di sini. Nah, di sini baru kita bisa katakan untuk ambil posisi buy ya. Ini jam 4 pagi sih sebenarnya. Tapi selama perjalanan dia turun ya, dari turun ini kan dari jam 7 malam ya, dari jam 7 malam harga ini turun sampai ke 8680 lagi ya kan. Harga ini turun ke area demand ini lagi, dan ketika masuk ke area demand ini terjadi rejection panjang ya, rejection panjang, di reject lagi, kemudian di jam 3 pagi di reject lagi sekali, sebelum akhirnya di jam 4 itu ada bullish engulfing. Nah di jam 5 ya, ini di jam 5 tadi pagi, jam 5 subuh tadi ya, atau enggak jam 6, atau enggak yang sekiranya teman-teman hari ini tadi pagi yang bangun pagi, saya sih karena enggak sempat lihat market ya, jadi nggak langsung open posisi buy. Sebenarnya di sini teman-teman di jam 5 pagi dan di jam 6 pagi itu teman-teman nge-buy pun nggak apa-apa. Karena mengapa? Karena harga berada di area demand memang. Harga memang berada di area demand, terus dia berkonsolidasi di area ini dengan dia membuat rejection cukup panjang sebanyak 3 kali dan akhirnya ditutup dengan bullish engulfing besar seperti ini. Teman-teman nge-buy aja nggak apa-apa sebenarnya. Tapi karena saya sudah telat marketnya untuk nge-buy, jadi ya lebih baik saya nggak entry dulu untuk di Euro USD karena juga sudah telat ya kan. Jadi pelajarannya adalah jika teman-teman tidak sempat untuk buka chart ataupun tidak sempat lihat chart gitu kan, kayak saya misalnya, dan jika harga itu sudah running ataupun sudah ketinggalan kereta lah bahasanya itu ya, teman-teman lebih baik janganlah untuk dikejar keretanya, lebih baik jangan kejar itu harganya. Jadi kalau saya lihat, jika teman-teman nge-buy sekarang ya, ataupun pada saat video ini keluar teman-teman nge-buy sekarang, tergantung di mana pada saat video ini keluar harganya di mana. Jika teman-teman nekat nge-buy sih sebenarnya saya nggak sarankan ya, karena mengapa? Untuk saat ini resisten sekarang memang tujuan akhir kita adalah di 9450, tapi tidak ada salahnya untuk kita berjaga-jaga untuk ambil hanya sekitar 27 pip atau enggak sampai 30 pip, atau enggak maksimal itu sampai di 41 pip di sini, atau enggak sampai di 9141 ya. Jadi at least tidaknya teman-teman itu close-nya itu di 9140 ya, ini 9145 deh ya, 9145 ya. Jadi di angka 9145 itu menjadi target teman-teman bagi yang nekat ambil posisi buy, atau nggak di 9150 deh ya, bebas nih, saya kasih toleransi lagi sedikit 9150 bagi yang nekat nge-buy pada saat video ini keluar ya. Kalau saya pribadi, saya sih karena sudah telat harganya, saya lebih prefer nggak ambil posisi ya, lebih prefer nggak ambil posisi ya. Jadi ya biarkan aja harga itu running. Dan jika ada kesempatan, ini kan sekarang harga sudah gini, sudah apa namanya, balik ya, harga ini sudah balik ke area ini. Jadi kalau misalnya nanti dia ngebreak 8875, lalu dia membuat ada area structure demand misalnya di area tengah-tengah di sini, di situ kemungkinan saya akan bisa ngebuy dengan target sampai di 9150 ya. Jadi kalau dia misalnya harga itu, ini kan sekarang kan 8875 kan menjadi area resisten ya kan. Sebelumnya menjadi area resisten, kemudian menjadi area support,
Dan ketika support di break berarti otomatis sekarang menjadi area resisten. Jadi otomatis ketika dia nge-break 8875 dan ketika ada area demand juga kebetulan misalnya seperti itu dan harga itu turun untuk meretest ini, nah di sini kemungkinan saya akan ada ambil posisi buy, tapi sekali lagi nge-buy harus dengan alasan, jangan hanya sekedar retest. Alasannya itu maksudnya adalah konfirmasinya. Dengan ada konfirmasi baru bisa saya nge-buy di sini dengan target di 9150 ya, dengan di target 9150 di sini dengan stop lossnya itu di bawah 8680. Karena sekarang harga running misalnya sudah sampai di 8875 ya, berarti saya turunkan stop lossnya setidaknya sampai di receiver rasionya 1:1 seperti itu ya, bisa juga seperti itu. Atau enggak teman-teman yang mau nekat banget stop lossnya pendek sekali ya, bisa pada saat harga itu teman-teman pasang stop loss itu di bawah swingnya, misal swingnya paling dekat itu di angka 8850 misalnya 88 berapa tadi ya, kok hilang ya. Jadi kalau dia mau ambil posisi buy di 8875 di sini ya, setidaknya teman-teman ambil posisi buy bisa sampai di 9150 dengan target dengan stop loss itu bisa di bawah 8680 ya, at least ya 1:1 dah ya. Tapi kalau yang mau nekat ambil posisi buy dengan sampai di 9450 sih it's okay ya, nggak apa-apa. Dengan target di 9150 sih it's okay, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi itu teman-teman sendiri sih yang pilih ya. Jadi misalnya kalau nge-buy di sini stop lossnya mau super duper ketat gitu ya bisa di 88750 bisa stop lossnya. Jadi dengan stop loss cuma 11 pip dan profit 27 pip ya it's okay lah ya. Karena kalau sekarang bagi yang sudah di jam 5 pagi ambil posisi buy itu teman-teman sudah running profit ya masih 8 pip ya, tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Target kita memang sampai di 9450 kok, sampai di 9450. Kita tunggu aja selama 9145 juga 9150 ya, 9150 di sini berhasil di break juga ya, otomatis target kita ke 9450 akan tercapai. Tapi jika malah harga ini sampai di 9150 harga kemudian turun, agak hati-hati sedikit ya, karena juga nanti malam kan ada berita mengenai service dan manufacturing PMI. Jadi otomatis yang pergerakan nanti malam itu bisa aja sedikit ada gejolak market sedikit ya, ada gejolak market sedikit, mungkin akan ada pergerakan di malam hari seperti itu. Jika pergerakan nanti malam itu berhasil menembus 9150, mungkin saya akan nge-buy lagi dengan target di 9450. Tapi jika malah harga itu turun ke bawah ya saya nggak akan buy, apalagi sell. Saya sih nggak nge-sell sih kayaknya. Jadi seperti itu. Jadi yang kemarin ingin buy di euro, sebenarnya kesempatan nge-buy itu terjadi di jam 4 pagi ya, di jam 4 pagi dan jam 5 pagi tadi. Karena konfirmasi kita adalah di bullish engulfing di sini. Tapi jika ada yang teman-teman ambil dengan konfirmasi rejection panjang seperti ini ya, ketika dia turun kemudian terjadi rejection panjang, teman-teman langsung ambil posisi buy dengan stop lossnya itu di bawah rejectionnya ya, teman-teman sekarang sudah running sebanyak 18 pip. Di konfirmasi untuk teman-teman nge-buy itu sebenarnya gampang aja. Nggak gampang sih ya, sebenarnya gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah itu maksudnya mungkin teman-teman bingung di time frame ya, susahnya mungkin teman-teman lihat di time frame mana yang bagus tuh kan, apa time frame H4 1 jam M30 atau di M15 gitu kan. Kalau yang terjadi pada hari kemarin ya di M30 ataupun 30 menit itu kita bisa melihat ada bullish engulfing di sini. Jadi ketika ada bullish engulfing di sini, teman-teman ingin ambil posisi buy bisa dengan stop loss itu di bawah low terendah yang pernah terjadi kemarin. Berarti kan low terendahnya kan di sini. Nah, berarti teman-teman ambil stop loss setidaknya kasih
spare lagi 5 atau enggak 10 pip di bawah. Saya ini kan terendah itu di 8461 ya, teman-teman taruh di 8440 bisa juga seperti itu. Atau enggak di 8430 juga bisa seperti itu. Dan kalau memang seperti itu teman-teman sekarang sudah running 20 pip sekarang harga running ya. Di sini misalnya ada bullish engulfing. Itu gampang-gampang susah untuk melihat konfirmasinya. Dan ketika adanya bullish engulfing di M30, maka di H1 kita akan melihat adanya rejection panjang di sini. Nah, ketika terjadi rejection panjang di sini, teman-teman nge-buy ya juga sudah profit, sama-sama profit. Dan yang telat open posisi kayak saya, ya lebih baik menunggu 8875 di break dengan adanya kepastian jika terjadi demand di tengah-tengah di sini. Dan ketika retest dan juga ada konfirmasi, baru kita akan mungkin saya pribadi saya akan buy sampai di 9150. Dan jika nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Nah, nggak usah dipaksa untuk ambil posisi buy ya. Jadi sekian aja teman-teman untuk ambil posisi buy pada hari ini. Harap sabar dulu ya bagi yang ketinggalan. Jadi bagi yang kemarin sudah jeli untuk ambil posisi buy pasti sudah running profit. Jadi sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian Euro USD besok. Bye bye.